Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas 4 fakta seputar DC lapangan pinjaman online ya. Banyak teman-teman galbay di luaran sana masih berpikir bahwa ketika kita didatangi oleh DC lapangan pinjol, maka dunia seakan-akan udah berakhir ya, malu sama tetangga ya, dan sebagainya. Padahal pikiran seperti itu seharusnya nggak perlu ada ya guys ya. Karena posisinya saat ini ada banyak sekali orang-orang di luaran sana yang juga mengalami hal yang sama dengan kalian. Jadi saya rasa udah cukup ya untuk overthinking berlebihan tentang hal ini. Karena di sini saya akan bocorkan 4 fakta ya seputar DC lapangan pinjol ini guys ya. Oke, tanpa perpanjang intro lagi, langsung aja kita langsung masuk ke fakta yang pertama. Nah, fakta pertama yaitu nggak semua pinjol itu ada DC lapangannya. Nah, ini udah clear ya, dan banyak pasti dari teman-teman yang belum tahu. Mereka menganggap semua pinjol itu ada DC lapangannya, padahal nyatanya tidak seperti itu. Pinjol-pinjol yang terkonfirmasi ada DC lapangannya itu kayak Kredit Pintar ya, Akulaku, Shopee PayLater ya, S-Pinjam, lalu Kredivo ya. Nah, itu adalah beberapa pinjol yang memang udah terkonfirmasi tersedia DC lapangan. Sementara kayak EasyCash ya, ada Kami, Uku, Watas. Nah, pinjol-pinjol seperti itu bisa dibilang hampir tidak ada DC lapangannya. Karena sangat sedikit kabar bahwa pinjol-pinjol seperti itu memiliki DC lapangan. Jadi, kalau saat ini kalian sedang galbay di sebuah pinjol ya, kalian bisa cross check terlebih dahulu nih ya, kira-kira pinjol yang kalian galbaikan itu ada DC lapangannya atau tidak. Nah, itu dia fakta pertama tentang DC pinjol. Fakta kedua adalah DC lapangan itu sudah di training terlebih dahulu guys ya. Jadi setelah saya cari tahu ya, ternyata sebagian besar DC lapangan itu merupakan outsourcing ya, pekerja dari luar yang digunakan oleh pinjol untuk membantu mereka mendapatkan kembali uang mereka. Jadi DC pinjol itu sebenarnya berada di bawah naungan sebuah perusahaan ya. Lalu ketika sebuah pinjol membutuhkan jasa mereka, maka pinjol tersebut tinggal menyewa mereka ya. Dan untuk menjadi anggota DC lapangan yang resmi, tentunya ada tes-tes yang dilakukan, dan setelah dipilih pun ada pelatihan-pelatihan yang harus mereka ikuti ya. Jadi mereka tentunya sangat berbeda dengan preman-preman pasar yang kita tahu guys ya. Mereka juga tentunya dibekali dengan ilmu-ilmu seputar pinjol dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum. Nah, itu adalah fakta kedua tentang DC lapangan. Lalu fakta ketiga adalah ketika datang pertama kali ke rumah kalian ya, biasanya DC pinjol itu akan datang seperti tamu. Banyak teman-teman kita begitu datangi oleh DC lapangan pinjol ya pertama kalinya, itu langsung takut dan langsung ciut ya. Sampai-sampai nggak mau dibukain pintu rumah. Padahal kedatangan mereka pertama kali itu biasanya sangat sopan guys ya. Jadi saran saya, kalau DC lapangan pinjol pertama kali datang ke rumah kalian, kalian sambut aja selayaknya tamu kalian sendiri ya. Dan kalau memang kalian sedang nggak punya uang ya, kalian bilang aja sedang nggak punya uang ya. Nanti kalau udah ada langsung kalian bayar ya. Kalian bilang aja seperti itu ya guys ya. Lalu kalian juga jangan menunjukkan gestur tubuh seakan-akan kalian takut sama mereka. Karena biasanya kalau kalian melakukan hal itu, yang ada nanti malah mereka menyuruh kalian macam-macam. Nah, itu adalah fakta ketiga tentang DC lapangan pinjol ya. Kemudian fakta yang terakhir ya tentang DC lapangan pinjol adalah setiap DC lapangan pinjol pasti ada oknumnya. Nah, ini sama kayak institusi lainnya juga ya guys ya. Pasti di setiap institusi itu ada orang yang nggak benernya. Nah, begitu juga dengan DC lapangan ya. Biasanya ya, oknum DC lapangan pinjol itu ya sering menakut-nakuti kalian dengan somasi ya, atau mengancam akan menyita barang-barang di rumah kalian ya, atau kadang ada juga yang melaporkan hutang kalian ke Pak RT dan sebagainya supaya kalian malu ya. Nah, kalau kalian menemukan DC lapangan seperti itu, bisa dipastikan itu oknum guys ya. Nah, cara menghadapi oknum seperti itu adalah dengan ilmu hukum ya seputar pinjol guys ya. Kalau kalian punya banyak ilmu tentang pinjol, maka cukup gampang menghadapi oknum DC seperti itu. Dan ilmu seputar pinjol itu bisa kalian dapatkan di channel saya ini guys ya. Karena di channel ini saya udah banyak membahas seputar pinjaman online dan PayLater ya. Jadi kalian tinggal tonton aja semua video yang udah saya buat di channel ini.
Saya jamin setelah itu kalian akan punya bekal yang sangat cukup untuk menghadapi oknum-oknum DC seperti itu. Oke, saya rasa sekian aja ya video pembahasan kali ini. Semoga teman-teman itu dapat poin dari penjelasan saya ya. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.